seringlah mengajukan pertanyaan dan meminta anak untuk memilih. Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Untuk kasus speech delay atau terlambat berbicara, tentu penanganannya berbeda-beda. Jika disebabkan karena sesuai dengan penyebabnya. Misalnya, jika penyebabnya adalah karena pola asuh, maka pola asuhnya yang harus diperbaiki. Contohnya seperti apa? Misalnya karena kurangnya perhatian, kurangnya diajak berbicara, maka kita harus sering-sering untuk mengajak anak berbicara. Nah, atau berkomunikasi. Nah, kalau memang kasusnya karena neurologis, berarti anak membutuhkan terapi tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, beda lagi kalau sebabnya memang karena gambatan yang lain, misalkan ASD atau memang karena autism atau karena memang ADHD, maka itu juga membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai dengan kondisi anak. Nah, ada beberapa tips dan triks gitu ya, bagaimana caranya untuk memperlancar anak speech delay supaya lancar berbicara. Nah, yang pertama adalah kita harus sering mengajak anak untuk berbicara, berkomunikasi. Jadi pada saat kita setiap kali dengan anak, kita harus selalu setiap saat gitu ya, setiap saat, setiap waktu kita harus sering mengajak anak untuk berkomunikasi dan berbicara. Nah, yang kedua itu adalah menanggapi setiap perkataannya. Untuk anak yang speech delay, tentu bahasanya belum jelas, tentu bicaranya belum jelas, sehingga kadang kita juga, kamu ngomong apa gitu kan ya, sehingga kita juga kadang-kadang ini ngomong apa sih, tapi kita tidak boleh tidak menanggapi hal tersebut. Setidak jelas apapun perkataan anak, tanggapi semuanya, meskipun itu bicaranya belum jelas atau hanya sekedar vokalnya saja. Misalnya misalnya, nah bisa kita bisa bilang, oh iya kamu bilang ini ya mau buka pintu ya misalnya. Jadi kita harus menanggapi setiap perkataannya meskipun itu belum jelas. Nah, yang ketiga adalah seringlah mengajukan pertanyaan dan meminta anak untuk memilih. Nah, pertanyaan ini bisa bermacam-macam ya, sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya kalau anak ingin kue, berarti maka bertanyalah, kamu mau apa? Mau kue? Nah, kamu mau apa? Mau main gitu ya? Mau main apa gitu misalnya? Mau main apa? Kita minta anak untuk memilih. Di sini ada pesawat, di sini ada bola gitu. Kamu mau main apa? Mau main bola, mau main pesawat, atau main apa? Nah, misalnya dia minta kue gitu ya, kamu mau kue berapa? Mau makan apa? Nah, bertanyalah kepada anak, sering-seringlah berikan pertanyaan kepada anak dan minta anak untuk memilih. Nah, yang keempat adalah jadi untuk berbicara itu membutuhkan kosakata gitu ya, kosakata untuk dia mampu berbahasa ekspresif, untuk dia mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, salah satunya adalah dengan memperbanyak kosakata tersebut. Mulailah dengan kosakata yang memang sering dijumpai, yang memang sering dilihat, yang memang sering dipakai, yang memang sering dilakukan oleh anak. Jadi mulai dengan hal-hal yang memang sehari-hari, yang biasa dia pakai, yang biasa dia kerjakan, yang biasa dia sukai gitu ya, sehingga itu akan menyenangkan, akan lebih masuk gitu ya ke anak. Nah, perbanyaklah kosakata, mulai dari kata benda, kata kerja, kata sifat, semuanya gitu ya. Perbanyaklah kosakata supaya anak yang speech delay ini punya banyak kosakata sehingga dia mampu untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Nah,
Yang kelima adalah membacakan cerita gitu ya, membacakan buku cerita. Tentu dalam pemilihan buku ini disesuaikan dengan usia anak begitu. Nah, kalau misalnya usianya masih usia 2 tahun ataupun 3 tahun atau 1,5 gitu ya, 1,5 tahun, tentu buku yang kita pilih adalah buku yang memang bervisual gitu ya, mempunyai visual yang menarik, mempunyai visual yang memang lebih mungkin colorful atau lebih kayak bisa diraba gitu ya, sehingga itu menarik buat anak. Dan jika memang dia sudah agak besar, boleh kita memberikan buku cerita yang sesuai dengan usianya. Misalnya lebih banyak kata gitu ya, gambarnya nggak begitu banyak, gambarnya hanya sedikit saja. Nah, itu untuk kita harus sering-sering menceritakan atau membacakan buku cerita itu kepada anak untuk memperkaya bahasa, untuk memperbanyak kosakata. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah batasi penggunaan gadget kepada anak. Nah, seperti yang kita tahu berdasarkan penelitian bahwa salah satu hal yang membuat kasus speech delay ini banyak adalah karena anak-anak terlalu terpapar gadget setiap hari, begitu. Terlalu banyak bermain gadget di setiap harinya. Oleh karena itu, maka batasi penggunaan gadget ini sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga di rumah gitu ya. Tapi saat kita membatasi gadget berarti kita harus menggantinya dengan kegiatan yang lainnya gitu ya. Bukan berarti kita membatasi gadget lalu tidak melakukan apapun gitu ya. Tapi setelah kita melakukan aturan kita membatasi gadget, maka ya gantilah kegiatan itu dengan kegiatan yang disukai oleh anak. Misalnya dengan bermain bersama gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak gitu ya, misalnya berolahraga bersama, memasak bersama, atau berpergian bersama gitu ya, atau ya melakukan kegiatan untuk mengganti supaya dia lupa dengan gadgetnya gitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang memang mereka membatasi gadget, tapi ternyata hanya membatasi, tidak memberikan kegiatan yang pengganti dari gadget tersebut. Nah, selamat mencoba. Itu tadi tips anak speech delay cepat lancar berbicara. Terima kasih, selamat mencoba.